Shalom, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau puji Tuhan sama-sama. Kita mau naikkan ucapan syukur kita mau semangat pada pagi hari ini. Teman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu Saudara semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita mau buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada dua ayat yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di Yesaya 50 ayat keempat dan kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat kelima, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ada dua organ tubuh yang hari ini menjadi titik fokus penyampaian firman Tuhan, yaitu lidah dan satu lagi adalah telinga atau pendengaran. Kalau di sesi sebelumnya saya sampaikan mengenai mata, apa yang kita lihat. Nah hari ini mengenai perkataan dan pendengaran. Yang ajaib adalah ternyata dua ini tidak bisa dipisahkan Bapak dan Ibu, anak-anak dan saudara semua. Kalau kita tahu ya, ada yang namanya penyakit tuli dan bisu. Biasanya nempel. Dia nggak bisa bicara, biasanya pendengarannya terganggu. Ya, atau sebaliknya, kalau pendengarannya terganggu, biasanya perkataannya juga akan terganggu. Ya, tuli dan bisu biasanya seperti itu. Nah, hari ini firman Tuhan berkata gini. Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid. Murid itu artinya orang-orang yang mengkhususkan dirinya mau diajar. Ya, kita tahu bahwa di sekolah anak-anak kau adalah murid. Kau di rumah mungkin anak, tapi begitu masuk sekolah, engkau harus menempatkan dirimu adalah, ya saya murid, saya siswa. Saya siap menerima ajaran, didikan, sometimes kadang-kadang hajaran. Gak cuma ajaran ya, beda satu huruf dong ya. Nah, tetapi ada sebuah tujuan. Kenapa? Supaya apa yang masuk ke dalam hidupmu itu membuat perbedaan. Ya, saya pernah dengar ada statement begini. Kalau engkau memasukkan ke dalam dirimu sampah, maka yang keluar juga sampah. Ya, karena sebenarnya bukan makanan secara fisik yang masuk ke dalam kita yang membuat kita ini jadi aneh istilahnya ya. Tetapi apa yang keluar dari hidup kita lewat perkataan itu yang penting dan menentukan. Ya, jadi hari-hari ini saya berdoa tidak ada dari kita yang membiarkan lidah kita, pendengaran kita ini nggak dirawat dengan baik. Ya, Tuhan bilang ada tujuan ketika kita punya lidah yang benar, supaya dengan perkataan kita bisa memberi semangat kepada orang-orang yang letih lesu. Kita tahu hari-hari ini ada begitu banyak alasan buat kita memberi berita yang salah kepada orang di sekitar kita. Kenapa? Contoh nih Bapak Ibu, anak-anak. Ya, lihat nih ada orang sebelahnya sakit misalnya. Entah gimana hari-hari ini perkataan kita tuh kayak nyamber aja dengan, oh itu pasti kena ini COVID lah bla bla bla. Hey,
Tidak selalu kan seperti itu. Atau misalnya kita ketemu ada orang sebelah kita bersin atau sakit, lalu kita mulai memperkatakan perkataan-perkataan yang memberikan bukan semangat, tetapi memberikan intimidasi. Nah, saya berdoa hari-hari ini perhatikan apa yang keluar dari lidahmu. Dan saya berdoa kita memilih memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, bukan memberikan letih lesu kepada orang yang lagi mau semangat. Jangan dibalik. Ya, berapa banyak hari-hari ini orang sangat suka menggemakan hal-hal yang memberikan intimidasi. Saya berdoa anak-anak, dengarkan baik-baik. Seringkali waktu engkau bercanda, ya kadang-kadang bercandaanmu bukan memberikan semangat, tetapi memberikan sebaliknya. Bikin orang jadi kehilangan semangat dan putus asa. Nah, tetapi begini, ternyata apa yang kita perkatakan selalu terkonek dengan apa yang kita dengar. Itu sebabnya masih di ayat yang sama dikatakan, setiap pagi iya Tuhan mempertajam pendengaranku. Saudara atau anak-anak, kau mau tahu kenapa seringkali ada orang-orang yang perkataannya gak benar? Karena sebenarnya itu tidak pernah datang dengan sendirinya. Karena dia membiarkan lewat pendengarannya segala sesuatu yang negatif dia biarkan masuk dan mendominasi pikiran. Hari-hari ini banyak sekali berita di televisi yang sesungguhnya itu waktu kita dengar memberikan rasa tidak aman, memberikan rasa takut, khawatir yang berlebihan dan sebagainya. Sehingga itu tanpa disadari masuk dalam hidup kita dan tiba-tiba perkataan kita menjadi sama dengan apa yang kita dengar. Dan hal ini saya mau sampaikan anak-anak, dengarkan baik-baik. Hari ini dengarkan, putuskan dalam hidupmu, apakah engkau mau mendengarkan kebenaran atau mendengarkan yang salah. Dan lagi-lagi Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranmu untuk mendengar seperti seorang murid. Yang pertama tadi lidah seorang murid, lidah yang tidak sembarangan. Kalau engkau sembarangan memperkatakan sesuatu, maka engkau bukan murid yang sejati. Karena murid yang sejati dia memperkatakan apa yang gurunya ucapkan. Nah, seringkali nih kayak saya punya anak, seringkali dia lebih nurut apa kata gurunya loh. Kenapa? Karena dia selalu bilang, papi guru saya ngomong begini, dan itu yang diucapkan. Nah, akan sangat aneh kalau engkau mengeluarkan kata-kata yang beda banget dari guru. Berarti engkau bukan murid yang sebenarnya. Kita tahu bahwa kita punya guru, kita punya Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Dan hari ini pastikan, kalau engkau murid, perhatikan dan masukkan dalam hidupmu perkataan guru-gurumu, perkataan Tuhan. Dan kalau itu benar, maka itulah sebenarnya akan keluar. Sama dengan apa yang kita dengar, telinga kita juga akan mulai terlatih mendengarkan apa kata guru kita. Dan setelah kita memiliki pendengaran yang benar dari guru yang benar, maka Tuhan bilang begini, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Hari ini putuskanlah di dalam hidup kita menjadi murid, sehingga lidah kita, perkataan kita, apa yang kita dengar sungguh-sungguh terkoneksi dengan guru kita. Saya berdoa anak-anak hari-hari ini, orang tua, bapak ibu, orang tua murid, kau yang mendengarkan pesan Tuhan pagi hari ini, saya berdoa, putuskan guru model apa yang kau dengar. Kalau kau membiarkan televisi menjadi gurumu, maka itulah yang akan keluar. Kalau kau membuat drama Korea jadi gurumu, maka itu yang akan keluar. Tapi kalau kau membuat firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri, atau hamba-hamba Tuhan yang diurapi menjadi gurumu, maka itu akan keluar lewat hidupmu. Saya berdoa hari-hari ini kita menjadi sekelompok orang yang akan memberikan semangat kepada yang letih lesu. Kalau ada tetangga saudara yang sakit, datangi, doain. Dan seperti ada tertulis, setiap kali kita tumpang tangan, orang sakit akan sembuh. Kenapa? Karena kita mendengar dari guru kita bahwa kalau kita tumpang tangan kepada orang sakit itu akan sembuh. Nah, persoalannya yang kau dengar siapa? Itu menentukan apa yang keluar dari hidup. Saya berdoa firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh mulai mengubah caramu mendengar, caramu belajar dengan siapa. Orang-orang yang kau izinkan ada di sekitarmu siapa, itu sangat menentukan. Karena kalau kau mengizinkan sampah dalam hidupmu, maka jangan heran kalau hidupmu cuma penuh dengan sampah. Tapi kalau kau mengizinkan kebenaran ada di sekeliling hidupmu, itu menjadi seperti guideline. Kebenaran itu mau menuntun hidup kita, maka itu yang akan membuat hidupmu berbeda. Saya berdoa firman Tuhan ini sungguh-sungguh
mulai mengubah cara pandang kita. Mari tundukkan kepalamu, tundukkan hatimu sejenak. Mari cek, minta sama Tuhan. Kalau hati kita sudah mulai terlalu susah mendengar kebenaran, terlalu sulit, terlalu lama tidak mendengar firman Tuhan, biar mulai hari-hari ini minta sama Tuhan, Sang Guru Agung tersebut, untuk mulai mengajar kembali, sehingga lidahmu dan lidah saya adalah lidah seorang murid yang memberikan semangat kepada orang-orang yang letih lesu. Tuhan, hamba berdoa buat setiap kami yang mau Tuhan hari-hari ini memutuskan untuk mendengar kembali kepada Engkau. Tuhan, mampukan kami, biar Roh-Mu yang memampukan kami menjadi murid-murid sejati di hadapan Tuhan. Biar perkataan kami memberi semangat kepada mereka yang letih lesu. Biar telinga kami lebih dipertajam seperti telinga seorang murid yang menangkap dengan tepat semua yang berasal daripada guru kami, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.